Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Halo, selamat sore Sobat Sehat. Kita bertemu lagi di siaran sehat bersama dengan Dr. Reisa. Dan kali ini tentunya akan ada tema topik yang akan kita angkat Sobat Sehat ya. Dan tentunya juga saya nggak bakal sendirian, akan ada Dr. Reisa juga di sini akan menemani saya. Kita akan berbincang bersama selama 30 menit ke depan. Dan Sobat Sehat, kita tahu bahwa kasus COVID-19 di Indonesia ini terus melandai. Dan pemerintah juga melakukan pembaharuan kebijakan terkait dari pelonggaran aktivitas di masyarakat. Namun tentu pemerintah juga terus mengingatkan bahwa pandemi ini, Sobat Sehat, belumlah usai. Sore hari ini selama 30 menit ke depan, kita akan kupas topik menarik, pandemi belum usai, tetap waspada meski kasus COVID-19 melandai. Tentunya bersama dengan narasumber kita ada Dr. Reisa Broto Asmoro selaku juru bicara pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru. Halo, selamat sore, Dok. Halo, selamat sore Mbak Andini, sobat sehat semuanya yang mendengarkan. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat, sehat semua ya. Alhamdulillah. Amin, amin. Semoga kamu juga sobat sehat yang lagi sakit bisa segera sembuh, yang sehat tetap dijaga kesehatannya ya. Dan tentunya talk show sore hari ini juga dapat kamu simak sobat sehat ya melalui IGTV-nya di @radio kesehatan, di @kemenkes_RI serta di relay di RRI Pro 3, rri.co.id, IGTV @RRI Programa 3 maupun YouTube RRI Net Official dan RRI Net. Bagi sobat sehat yang ingin bergabung bisa tanya-tanya seputar topik di SMS ataupun WhatsApp, nomornya di 0811 874 1919 atau bisa juga mention di Twitter Instagramnya @radiokesehatan. Langsung aja ke Dr. Reisa. Dok, sebetulnya bagaimana sih penanganan kasus COVID-19 di Indonesia saat ini? Apakah masih terbilang stabil, menunjukkan perbaikan? Dr. Reisa, silakan. Ya, Alhamdulillah sobat sehat semuanya. Sampai saat ini memang betul ya bahwa kita terus menunjukkan tren perbaikan secara konsisten. Memang terjadinya penurunan kasus aktif secara nasional, terutama dalam satu periode 1 minggu terakhir. Nah, ini menunjukkan bahwa penanganan kasus COVID-19 di Indonesia ini juga terus artinya menunjukkan perbaikan secara baik gitu ya, ke depannya juga insya Allah. Nah, penurunan angka keterisian rumah sakit pun demikian ya, jadi makin sedikit orang yang sakit yang sampai harus dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Namun, nah ini hal yang akhirnya membuat kita jadi harus tetap waspada. Karena, Mbak Andini, Sobat Sehat semua, kita ini kan statusnya masih dalam pandemi ya. Jadi memang penting sekali untuk kita saat ini tetap terus menjaga supaya tren penurunan kasus ini benar-benar terus turun. Jangan sampai kita lengah, akhirnya memberi kesempatan kasus tersebut bisa naik lagi. Jadi agar kita bisa menekan laju penularan virus, tetap ya harus tetap protokol kesehatan, tetap sukseskan program vaksinasi gitu ya, dan jangan terlalu euforia berlebihan terlebih dahulu. Ya, terutama karena sudah banyak pengendoran protokol kesehatan di luar sana ya ketika kita beraktivitas di luar sana. Yang pasti ketika kita menuju ke endemi, tentu ada syarat-syaratnya. Jadi sekarang ini kita belum masuk endemi, jadi kita tetap harus hati-hati dan tetap terus ketat nih protokol kesehatannya. Oke, baik. Nah, tadi disampaikan Dr. Reza bahwa beberapa indikator perbaikan penanganan kasus itu bisa dilihat dari keterisian rumah sakit dan juga kasus aktif. Tapi dok, sebetulnya apakah ada hal-hal yang jadi indikator khusus yang harus diperhatikan agar itu dia tadi dari pandemi bisa segera masuk ke kategori endemi, Dr. Reza? Ya, tentu ada beberapa indikator-indikator ya yang harus kita perhatikan supaya semuanya berjalan dengan baik dan konsisten. Nah, 4 indikator sebenarnya yang harus dipenuhi agar eh, kondisi itu bisa menjadi endemi. Yang pertama adalah positivity rate itu harus di bawah 5%. Nah, meskipun saat ini positivity rate kita terus mengalami penurunan,
tapi masih di atas 5%. Nah, inilah yang harus kita lakukan perbaikan terus-menerus ya, supaya angka positivity rate ini bisa sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia untuk bisa mencapai di bawah 5%. Ya. Kemudian yang kedua adalah itu tadi, angka keterisian rumah sakit atau bed occupancy ratio atau BOR-nya. Itu juga harus di bawah 5%. Ya. Sama, saat ini angka keterisian rumah sakit terus mengalami penurunan ya, tapi masih di atas 5% juga, bahkan masih lebih tinggi ya kasusnya ya dibandingkan beberapa negara tetangga kita nih. Makanya kita harus percepat lagi nih cakupan vaksinasinya, karena ternyata dengan kasus aktif yang menurun, cakupan vaksinasi yang meningkat, ini bisa membuat angka keterisian rumah sakit ini bisa segera di bawah 5%. Karena artinya kalau makin banyak orang yang tidak sakit berat, kan tidak perlu sampai dirawat di rumah sakit. Ya. Kemudian yang ketiga adalah laju transmisi atau RT. Nah, ini harus di bawah angka 1. Nah, ini artinya apa? Kalau sudah di bawah angka 1, memang penularan virus di lingkungan kita, di sekitar kita itu sudah rendah artinya. Nah, jadi ini harus bisa tercapai juga. Nah, yang keempat itu adalah vaksinasinya. Vaksinasi ini sudah harus dosis lengkap itu lebih dari 70% dari total populasi. Nah, saat ini kita kan hitungannya target sasaran ya, target sasaran populasi. Nah, memang yang target lengkap itu sudah lebih dari 70% dari target sasaran, tapi belum sampai 70% dari populasi, semua penduduk Indonesia. Jadi, kita harus mencapai 100% dari total target sasaran vaksinasi yang sudah vaksin lengkap sebanyak 2 dosis. Jadi bagi yang belum juga nih, sudah sampai sekarang nih, belum vaksinasi lengkap, maka harus segera lengkapi 2 dosis vaksinasi. Nah, yang sudah 2 dosis, lengkapi dengan booster lagi. Ya. Jadi, dengan 4 indikator tadi, kalau dipenuhi secara konsisten, terus terjadinya selama 6 bulan gitu ya, maka ya itulah baru bisa kita nilai bahwa Indonesia ini sudah memiliki tren perbaikan selama 6 bulan yang konsisten. Nah, itulah baru kita siap masuk ke fase endemi. Tapi sekali lagi, Mbak Andini, Sobat Sehat, yang menyatakan status pandemi atau endemi itu bukan dari otoritas negara masing-masing, tapi dari WHO-nya. Karena yang mendeklarasikan pandemi adalah WHO, maka yang bisa mengubahnya atau mencabutnya adalah WHO juga. Tapi kalau kita dalam kondisi yang konsisten tadi ya, dengan baik, ya kita sudah siap artinya untuk masuk ke fase endemi. Oke, baik. Tapi memang nyatanya ya dok, ya mungkin kalau dari circle kita sudah banyak yang vaksin, entah itu mungkin dulu alasannya pengen cepet-cepet pergi ke mall, atau mungkin juga mau naik pesawat dan juga sebagainya. Tapi nyatanya di Indonesia sendiri banyak masyarakat yang masih belum divaksin, entah mungkin berbagai macam alasan, ada yang mungkin beberapa penyakit kondisi tertentu ya dok ya, yang memang harus ditunda terlebih dahulu, tapi mungkin kamu bisa konsultasi dulu nih Sobat Sehat ya, kalau memang ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan untuk ditunda, tapi semoga ditundanya nggak selamanya gitu Sobat Sehat ya, jadi bisa segera divaksin dan ajak teman-teman dan keluarga Sobat Sehat yang mungkin sampai saat ini masih belum bisa divaksin, entah itu mungkin bingung harus pergi kemana, bisa dianterin Sobat Sehat ya. Oke, baik. Benar. Dok, ngomongin vaksin, ini terus saja ada banyak pertanyaan dari Sobat Sehat yang masuk. Salah satunya ini dari Instagram, dari @yangyoriko27. Haruskah kita untuk vaksinasi booster? Nah, ini apakah vaksin booster itu wajib dok untuk non-lansia? Dan ini juga sekaligus pertanyaan dari @jessica20. Silakan Dokter Reza. Oke. Oke, para pendengar semua, Sobat Sehat, Healthiers, ini mungkin banyak yang bertanya ya, ini banyak banget sih ya, yang serupa nih dengan yang Yoriko tadi ya, dan Jessica ya tadi ya. Kenapa sih kok kita harus vaksin booster? Kan kita udah vaksin lengkap, udah 2 dosis gitu ya. Terus kita kan bukan lansia, kita nggak punya komorbid. Kenapa sih kok perlu vaksin booster? Apalagi kalau yang udah pernah kena gitu. Saya kan udah pernah kena juga. Masa harus vaksin booster juga? Nah, jadi gini,
vaksin booster ini memang ini penting sekali untuk dilakukan. Kenapa? Karena ini sebagai salah satu langkah proteksi diri kita yang dosis primernya atau dosis lengkap sebanyak 2 dosisnya itu sudah lewat lebih dari 6 bulan. Ya, kenapa? Karena berdasarkan riset studi antar semua merek vaksin, ya, itu pasti akan terjadi penurunan antibodi untuk sebagai perlindungan COVID-19. Sehingga vaksin booster ini diperlukan supaya meningkatkan lagi nih antibodinya dan bisa memberikan proteksi terhadap kita supaya lebih kuat lagi nih menghadapi ya COVID-19 ini ke depannya. Apalagi terutama justru untuk melindungi kelompok-kelompok yang rentan gitu. Jadi tentu penting sekali untuk kita melakukan booster atau vaksin lanjutan dosis ketiga ya istilahnya ya. Baik itu bagi lansia ataupun non-lansia, baik yang sudah pernah terinfeksi ataupun belum gitu ya. Karena kalau sudah lewat jedanya nih lebih dari 3 bulan dari vaksin primer bisa mendapatkan vaksin booster. Nah, booster ini juga sudah terbukti ya berdasarkan penelitian kalau bisa memberikan perlindungan hingga 91% loh dari resiko terburuk COVID-19. Jadi, meskipun nggak bikin kita jadi auto Wonder Woman ya, atau Superman gitu ya, yang bikin kita kebal, nggak bisa kena COVID, tapi paling tidak bisa memberikan perlindungan kita, walaupun sampai terinfeksi, ya bisa mengalami gejala yang lebih ringan dan menurunkan resiko kematian. Jadi, bagi yang belum booster, jangan ragu lagi. Ya, memang dibutuhkan lagi nih peningkatan dosis antibodi di tubuh kita, sehingga segeralah ke vaskes terdekat untuk mendapatkan vaksinasi booster atau lanjutan ini. Oke, baik. Nah, ngomongin masalah vaksin booster, Dok, apakah sudah ada atau seperti apa terkait vaksin booster untuk anak-anak di bawah 18 tahun? Apakah sudah tersedia, Dr. Reza? Oke, untuk anak ya. Jadi memang sampai saat ini regulasi dari pemerintah atau kebijakan dari pemerintah sendiri ya, bahwa vaksinasi booster ini memang diperuntukkan untuk masyarakat dengan usia lebih dari 18 tahun. Ya, jadi ada nih surat edaran Kemenkesnya nomor HK.02 .02 garis miring 2 garis miring 252 garis miring 2022 tentang vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan atau booster. Jadi memang 18 tahun ke atas. Nah, gimana dengan 18 tahun ke bawah atau anak-anak? Memang usia sekolah lainnya ya 6 tahun ke atas ini masih diprioritaskan untuk dilakukan vaksinasi primer, yakni sebanyak 2 dosis. Ini pun belum 100% dari target sasaran. Jadi kita harus memastikan dulu nih bagi anak-anak 6 tahun ke atas yang belum melakukan vaksinasi primer 2 dosis, itu dulu yang kita harapkan bisa segera diberikan. Karena kita ini kan sudah mulai beraktivitas lagi, anak-anak sudah mulai beraktivitas lagi di luar rumah. Mereka sudah harus siap dengan sekolah tatap muka, ya, meskipun terbatas, tapi juga ya sudah banyak beraktivitas dengan orang-orang yang memang ya sudah banyak produktif lagi. Jadi selain membiasakan mereka ya, memastikan mereka sudah terbiasa menjalankan protokol kesehatan, mereka juga harus diberikan perlindungan tambahan yakni dengan vaksin. Tapi untuk booster belum. Yang penting primer dulu deh dan prokesnya udah harus tepat. Jadi anak-anak itu udah harus tahu cara pakai masker yang baik dan benar, ngelepasnya gimana, jaga jarak dengan orang lain, udah harus tahu 6 langkah cuci tangan yang baik. Terus kalau misalnya mau pergi ke sekolah ada gejala-gejala pilek dikit, istilahnya gitu ya, flu-flu dikit, nggak apa-apa lah, udah nggak apa-apa lagi. Harus dulu di rumah, diam dulu sampai sembuh, baru berinteraksi lagi ke sekolah lagi. Jadi memang untuk anak-anak ini kita prioritaskan protokol kesehatannya, dan tentunya ini diperlukan kerjasama yang baik nih, dan teladan dari orang tua dan pihak sekolah. Setuju sekali. Tapi anaknya Dokter Reza berarti udah ada yang back to school nih, Dok?
Justru sudah Oh, semua. Tapi udah untuk 6 100% dok? tahun, yes, sudah 100%. Ah, Karena di wilayah Jakarta yang saat ini level PPKM 2 ya, mm. ini udah mulai 100%. Oke, baik. Nah, Udah vaksin lengkap 2 dosis juga. nah, itu dia Alhamdulillah. sahabat sehat ya. Jadi Dokter Raisa dan mungkin para bunda dan juga orang tua ayah ini nggak bakal khawatir kalau misalnya anak-anak udah bolehlah dilepas lagi sekolah, yang penting sudah divaksin lengkap sahabat sehat. Dan untuk vaksin booster mungkin nanti bisa menunggu informasi selanjutnya, nanti mungkin ada di talk show berikutnya Dokter Raisa ya. Semoga ya. Amin. Dan informasi tadi, Sobat Sehat ya, sekaligus juga menyampaikan pertanyaan dari @yeni_marisa Timothy. Apakah anak usia 7 tahun 7 tahun boleh di booster juga? Dan dari Ghost Christina, kalau untuk anak remaja 13 tahun ke atas atau kurang dari 18 tahun, kapan bisa divaksin booster? Tadi sudah dijawab oleh Dokter Aisyah ya, jadi jawabannya silahkan divaksin lengkap dulu, Sobat Sehat ya. Dan selanjutnya, lagi-lagi Dokter Isa kalau ngomongin vaksinasi pasti berhubungan dengan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, ada beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat dan mungkin juga masih banyak yang was-was ya. Ini dari @this_blue yang bertanya, vaksin ketiga khususnya AstraZeneca ini KIPI-nya gimana sih dok? Atau tergantung imunitas kita? Dan mungkin juga ini para pendengar ada yang masih was-was dengan KIPI sehingga masih belum mau untuk ikut vaksin booster. Dokter Isa, ini seperti apa tanggapannya? Aduh, ya jadi para pendengar semuanya, Sobat Sehat Healthiers yang masih was-was akan kipinya, memang sebenarnya betul ya, memang tergantung dengan imunitas tubuh kita. Tapi yang perlu kita perhatikan utamanya adalah bahwa tubuh kita sebelum menerima vaksinasi mau booster, mau vaksin primer gitu ya, pastikan dalam kondisi yang sehat dulu. Dan itu juga harus cukup tidur gitu ya, harus makan cukup dan dalam kondisi yang sehat. Kalau misalnya punya penyakit penyerta harus dalam kondisi yang terkontrol, lagi nggak kambuh gitu kan. Dan memang dengan adanya persiapan-persiapan itu, biasanya KIPI yang muncul itu juga diharapkan ringan ya. Dan nggak perlu khawatir sih, karena KIPI ini kan memang sesuatu yang berkaitan dengan pemberian vaksinasi dan ini wajar terjadi. Yang pasti eh, kalau misalnya kita merasakan gejala-gejala pasca imunisasi, konsultasi aja langsung kalau bingung gitu ya dengan dokter keluarga atau dengan ini dokter yang ada di kartu vaksin kita nih. Habis kita vaksin pasti akan ada nomor kontak yang bisa dihubungi untuk tanya-tanya nih kalau misalnya saya ada meriang, ada demam, harus minum obat apa, dosisnya berapa ya. Kalau ragu bisa konsultasi juga ke fasilitas kesehatan terdekat gitu ya. Jadi kalau misalnya masih takut cuma gara-gara kipinya, sebenarnya kipinya nih alhamdulillah sampai sekarang kan tidak ada yang berbahaya ya, jadi ya semuanya masih bisa ditanggulangi dengan baik. Mungkin dulu sempat kemakan hoax-hoax nih ya Mbak Andini ya, mungkin banyak yang ketakutan karena hoax-hoax terkait vaksin ini banyak sekali waktu itu ya, tapi kan faktanya tidak, dan sudah banyak sekali nih ya yang divaksinasi lebih dari 300 juta penduduk Indonesia nih ya. Sudah ada 300 juta dosis vaksin yang diberikan lebih ya di Indonesia. Jadi nggak perlu khawatir. Uh, KIPI ini sesuatu yang bisa ditangani dan akan sembuh dan akan baik-baik aja. Jadi kalau misalnya takut sama KIPI-nya, sebaiknya takutnya sama penyakitnya. Jadi KIPI-nya masih bisa diobati dengan baik, akan sembuh sendiri juga, tapi penyakitnya ini yang, wah, kalau sampai belum divaksin akan memberikan resiko penyakit berat, gitu, bahkan fatal. Jadi buat yang belum divaksin karena takut, jangan takut lagi. Terus kalau ada yang udah pernah terinfeksi, yuk buruan kita vaksin. Kalau misalnya ini banyak yang nanya juga nih Mbak Andi ini, kalau habis terinfeksi kapan sih sebaiknya booster misalnya atau vaksinnya ya. Jadi sekaligus menerangkan bahwa kalau sudah pernah terinfeksi itu harus minimal kalau gejalanya ringan ya, itu minimal 1 bulan jaraknya. Terus vaksin, bisa vaksin. Tapi kalau kemarin pas terinfeksi
gejalanya berat, ya, vaksinasinya dikasih jarak waktulah minimal 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Oke, baik. Tapi memang tidak bohong ya dok ya, KIPI itu mungkin akan selalu ada. Termasuk saya kemarin pas booster Sobat Sehat ya, jujur sehari 2 hari itu memang badan gak enak, tapi dikasih paracetamol sama nakesnya. Dan alhamdulillah setelah 2 hari sehat-sehat aja. Dan itu termasuk KIPI yang wajar gitu ya Sobat Sehat, yang menunjukkan bahwa si vaksin itu berfungsi di dalam tubuh kita. Jadi mungkin kuncinya di screeningnya kali ya dok ya. Ya, betul. Kak. Mhm. Jadi kalau takut ya konsultasi dulu ya sebelum melakukan vaksinasi. Nah, Mhm. kalau bingung, saya punya penyakit komorbid ini itu, ya minta surat rekomendasi untuk vaksinasi. Jadi nanti dokternya akan menilai kondisinya saat ini bisa diberikan vaksin atau tidak. Kalau ternyata sudah ACC bisa, gitu, kan udah tenang jadinya ya. Betul, betul sekali. Nah, masih terkait dari vaksinasi juga tadi mungkin sudah dijawab ya oleh Dokter Raisa terkait dari booster untuk penyintas COVID-19, menjawab pertanyaan dari di sini Mei itu. Oh, oke. Dan juga ini Dokter Raisa kan sekarang banyak aktivitas masyarakat yang mulai dilonggarkan. Ada yang senang, ada yang mungkin akhirnya was-was, malah jadi semakin khawatir tertular ketika perjalanan. Sebetulnya, Dokter Esa, apa yang harus kita lakukan agar bisa tetap aman dan juga sehat di kala aktivitas ini dilonggarkan seperti saat ini, Dokter? Iya, betul sekali nih. Aduh, termasuk yang mana nih? Sobat sehat semua nih. Mungkin termasuk yang ini juga ya, Dok, kereta, bangku kereta nih. Iya, itu dia. Udah mulai dicabut ya, rasanya yang mencabut senang banget tuh kemarin ya, untuk menjaga jaraknya. Em, ya, oke. Jadi para pendengar semuanya sobat sehat, dalam beraktivitas kita saat ini tuh harus mandiri ya dalam menjalankan upaya pencegahan. Tentunya kita semua harus membekali diri dengan pemahaman dan perilaku yang aman. Terutama itu tadi bagi yang menjalankan atau menggunakan transportasi umum. Jadi kalau misalnya kita ingin beraktivitas, ya kita harus benar-benar siap gitu ya bahwa kita harus berusaha menutup celah-celah nih supaya kita nggak sampai terpapar COVID-19, terutama pada saat perjalanan. Nah, selama perjalanan ini nggak cuma di dalamnya aja, tapi sebelum, selama di perjalanan, dan setelah di perjalanan. Ya. Em, Kalau misalnya saya boleh ngambil studi dari KUE di KUDKK nih di Korea Selatan nih ya, bahwa pemakaian masker dan menjaga jarak itu masih efektif loh untuk menurunkan peluang penularan, khususnya di transportasi umum sampai 93,5% dan 98,1%. Nah, makanya kita harus tutup celah-celah. Tadi saya bilang sebelumnya tuh gimana sih? Jadi sebelum melakukan perjalanan harus pastiin dulu kondisi setiap orang itu dalam kondisi tubuh yang fit, yang sehat, tidak mengalami gejala penyakit. Udah nggak bisa lagi nih bilang, batuk dikit, pilek dikit, nggak boleh ya. Itu bisa saja diakibatkan oleh COVID-19. Jadi sebaiknya tunda dulu perjalanan bagi yang memiliki gejala penyakit atau yang baru saja mengalami kontak erat. Ya. Dan ya bisa melakukan tes secara mandiri sekarang ya, meskipun sudah tidak lagi menjadi syarat perjalanan. Ya, karena screening di Peduli Lindungi dan pemeriksaan syarat perjalanan dokumen di pintu kedatangan ini masih masih bisa digunakan ya. Seperti syaratnya adalah harus vaksin dosis lengkap dan booster gitu ya. Terus harus udah punya sertifikat vaksinnya di aplikasi Peduli Lindunginya gitu ya. Dan dalam kondisi-kondisi tertentu perlengkapan pemeriksaan juga masih dibutuhkan. Mungkin ada ya transportasi yang masih meminta tes gitu ya, apalagi kalau yang belum divaksin lengkap begitu. Nah, tentunya selama di perjalanan ini juga memegang peranan penting. Jadi secara umum protokol kesehatan harus ketat ya di setiap moda transportasi. Jadi masker harus yang dipakai baik dan benar menutupi semua celah gitu ya. Terus kalau bisa double masker. Jadi pakai masker medis ditutup dengan masker kain 3 lapis.
Kemudian tetap harus diganti secara berkala 4 jam sekali, cuci tangan. Setiap kita udah pegang-pegang benda-benda di sekitar kita, terutama yang dipegang-pegang ataupun dekat dengan orang lain. Ya. Dan tetap harus menghindari kerumunan. Jadi kalau kita lagi mau naik transportasi, terus tampaknya kok padat sekali gitu ya, mungkin bisa menunggu transportasi berikutnya atau menggunakan transportasi moda yang lain begitu. Dan ketika melakukan perjalanan jangan saling berinteraksi. Jadi kalau misalnya mau berbicara, telepon, apalagi buka masker, makan minum gitu ya, itu tidak disarankan. Ya, kecuali dalam kondisi emergensi harus minum obat ini gitu. Ya mau nggak mau ya, tapi baiknya jangan lengah ya pada saat-saat tersebut. Kemudian begitu sampai di tujuan juga tetap harus ada monitoring terhadap kondisi tubuh kita ya. Kalau misalnya kita merasa bahwa oh kemarin dalam situasi yang cukup padat gitu ya, apakah kemarin kemungkinan ada kontak erat, ya sebaiknya bisa mengkarantina dulu dan melakukan tes secara mandiri. Hmm. Ya pokoknya dimanapun kita berada sebenarnya akan ada resiko ya terutama ketika kita berada di ruang publik. Jadi balik lagi menjaga protokol kesehatan jadi salah satu syarat yang utama ya. Ya meskipun sekarang jumlah kasusnya sudah menurun tapi resiko akan tetap selalu ada. Dan ketika nanti pun kalau sudah berubah menjadi statusnya endemi, ya endemi itu kan artinya penyakitnya tetap ada dan beresiko kita terinfeksi ya karena endemi itu contohnya penyakit sekitar kita nih selama ini ada yang DBD ada juga malaria gitu kan dan tetap aja berisiko terinfeksi dan mengancam kita jadi meskipun nanti COVID-19 sudah jadi endemi nah kita tetap harus jaga-jaga supaya jangan sampai ketularan. Oke, resiko bisa ada di mana saja dan kita nggak bisa nyalahin siapapun juga ya dok ya. Iya benar. Dan ini saya sebagai anak kereta nih, Dokter Esa ya mau sedikit meluruskan. Ya. Jadi memang beberapa minggu lalu kan kita tahu Dokter Esa juga mungkin melihat ya foto-fotonya bahwa si label merah tanda X itu sudah Ya. dicabut, semuanya udah nggak ada jaga jarak lagi, tapi beberapa hari kemarin ditempel lagi dok. Jadi yang mungkin sebelumnya Sobat Sehat ya, kalian tahu cuman boleh 4 orang di kursi panjang, sekarang bolehnya 5 orang. Jadi tetap ada jarak walaupun lebih kecil dibandingkan sebelumnya, tapi mungkin ini bisa sedikit membantu juga gitu ya Sobat Sehat untuk orang-orang yang masih harap-harap cemas karena mungkin terbiasa nggak deketan sama orang nih Dokter Aiza. Tiba-tiba, nah itu dia. Tapi yang penting tadi seperti disampaikan Dokter Esa ya sebelum perjalanan, ketika perjalanan dan juga setelahnya itu harus diperhatikan biar bisa sama-sama aman dan juga tidak saling menularkan seperti itu. Dan Dokter Esa ini sebelum kita tutup mungkin mau sedikit kilas balik dulu Dokter Esa ke zaman-zaman awal-awal pandemi COVID-19. Dulu kan dimulai dari kita harus pakai masker, terus boleh pakai masker kain saja. Sekarang kalau bisa double, lebih baik di double. Saya mau tanya terkait dari disinfektan nih, Dokter Raisa ya. Ini mungkin pertanyaan pribadi yang juga bisa mewakili banyak sobat sehat nih, Dok. Terkait disinfektan ini sebetulnya masih boleh atau wajib kita pakai nggak sih, Dok, untuk bersih-bersih di area rumah dan sekitarnya, Dokter Raisa? Oh, tentu saja ya. Jadi kita itu kan ancaman resiko penyakit di sekitar kita itu kan bukan cuma COVID-19 ya. Jadi kalau kita perhatikan tren kasusnya sudah menurun, tetap aja ada resiko penyakit lain, kuman-kuman jahat lainnya tetap akan ada. Nah, selama ini dengan perilaku hidup bersih sehat kita, itu bisa membantu supaya kita bisa terlindungi dari penyakit-penyakit berbahaya itu. Ya. Makanya kebiasaan kita membersihkan rumah, membersihkan barang-barang di sekitar kita dengan menggunakan desinfektan itu tetap diperlukan dan justru sebaiknya sudah menjadi kebiasaan baru. Ini salah satu adaptasi kebiasaan baru yang harus diterapkan seterusnya. Dan kita melihat ya dengan adanya konsistensi masyarakat yang menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat ini, kita bisa melihat nih tren penyakit-penyakit menular yang umumnya tadinya terjadi cukup sering di Indonesia, ternyata sudah mulai jarang. Misalnya diare, ya muntaber, itu tadinya kan cukup sering terjadi.
Tapi dengan perilaku kita yang lebih bersih, memperhatikan kebersihan lingkungan, ini sudah sangat menurun jumlahnya. Nah, inilah bisa membantu ya, makanya ya untuk perilaku hidup sehat kita ke depannya. Jadi jangan berhenti ketika nanti misalnya pun COVID-nya, insya Allah ya, amin ya, Amin, kita amin. nggak gitu ya. Tapi perilaku hidup sehat kita jangan terhenti. Oke, baik. Jadi sebetulnya bukan cuma buat terhindar dari COVID, tapi dari berbagai macam kuman, bakteri, virus lainnya ya, Dok ya? Mhm. Ya, betul. Oke, baik. Dok, tidak terasa, ini kita sudah di penghujung acara. Mungkin dokter sebelum menutup perbincangan kita bisa disampaikan pesan sehatnya untuk kita semua. Silakan, Dokter Esa. Oke, sobat sehat, para pendengar, healthier semua yang menyimak juga nih melalui Instagram, di tengah kondisi penanganan COVID-19 yang alhamdulillah puji syukur ya terus menunjukkan tren perbaikan saat ini, penting ya bagi kita semua untuk bisa tetap saling bekerja sama dan terus berupaya supaya penanganan COVID-19-nya makin baik lagi dan penurunan kasus makin turun lagi dan makin banyak orang yang memiliki perlindungan yakni dengan vaksinasi ya. Maka kita tetap terus dukung dan ajak orang-orang yang belum divaksin terutama lansia agar bisa mendapatkan perlindungan ya. Jadi buat semuanya tetap semangat. Ingat pandemi belum usai. Ini kita belum nih gembar-gembor endemi tapi kita belum nih dinyatakan endemi juga. Jadi kita tetap harus bersiap, penuhi 4 indikatornya tadi yang sudah saya jelaskan supaya kita bisa segera masuk ke fase siap menghadapi endemi ya. Tetap waspada, jaga protokol kesehatan, dan tetap semangat. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Dokter Reza dan Sobat Sehat. Demikianlah tadi perbincangan seru kita bersama dengan Dokter Reza di kesempatan sore hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk waktu dan juga ilmunya Dokter Reza ya. Semoga sehat selalu di sana dan kita bisa bertemu lagi di topik menarik lainnya di hari lainnya tentunya Sobat Sehat ya. Oke, dan untuk informasi kesehatan dapat kamu akses di kemkes.go.id maupun di sosial media Twitter @kemenkesri dan halo Kemkes 15567 serta tentunya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih untuk Sobat Sehat yang telah bergabung baik melalui Radio Kesehatan maupun melalui sosial media IGTV-nya di @kemenkes_ri dan @Radio Kesehatan. Terima kasih juga pendengar yang sudah mendengarkan melalui RRI Pro 3, rri.co.id, IGTV-nya di @RRI Programa 3 maupun YouTube RRI Net Official dan RRI Net. Saatnya saya Andini pamit undur diri. Selamat kembali beraktivitas dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.